Ya, Nah, for sure. pertanyaan berikutnya, apakah wanita lebih menikmati dipuaskan atau memuaskan? eh Kalau kebanyakan wanita gitu ya, apalagi di Hmm, Indonesia, itu sih lebih banyak mereka itu ada macam-macam ya gitu ya. Aku lihat gini, ada beberapa perempuan yang sebenarnya ingin eh, apa ya, ingin dipuaskan. Buktinya, kenapa perempuan yang ingin dipuaskan biasanya nggak enakan ya, kalau mau minta ntar dibilang nakal banget sih loh gitu ya, nafsuan banget sih, hiper banget sih, akhirnya perempuan melakukan faking orgasm atau orgasme palsu, nah, pura-pura padahal sebenarnya nggak kenapa-napa. Karena ya udahlah, daripada ntar lakinya gini, ntar egonya terganggu Mas Zoya, gue biarin aja, malah sakit kepala, pusing, habis itu cranky, marah-marah hmm, ya. hmm, hmm. Jadi perempuan yang sebenarnya ingin dipuaskan cenderung ketika dia nggak bisa mengkomunikasikan kebutuhan seksualnya, dia memberikan faking orgasm. Nah, banyak laki-laki ketika dikasih faking orgasm, percaya aja kan terhadap dramanya, ngelihat, wow, dia jerit-jerit. Padahal yang harus dilihat bukan jerit-jerit, tapi reaksi dari fisiknya yang nggak bisa ketipu gitu kan ya. Nah, instead of Laki-lakinya malah udah ngelihat, GR kayak, oh, udah GR. I'm such a gigolo gitu, padahal fake. Padahal fake gitu ya. Nah, Iya. terus Hmm. ada kalau perempuan yang ada juga momen di mana mereka tuh ingin itu yang mereka yang ingin dipuaskan sama yang ingin memuaskan. Cuma memang Hmm. nggak banyak perempuan itu cukup tahu bagaimana memuaskan laki-laki, terutama memberikan blow job atau Hmm. hand job gitu ya. Dan ini cukup apa ya, cukup Ya. kritis karena laki-laki tidak komunikatif untuk ngasih tahu kepada perempuan bagaimana cara memuaskan mereka gitu ya. Jadi ya kan nggak punya Kalau penis aku sih ya. Nah komunikatif ya sementara Mbak ya. ya, I believe you are. Mesti dikasih tahu dong gimana cara memuaskannya. Kalau enggak, ya kan Enggak, kita bukan peramal ya. Masa kita baca enggak, pikiran. maksudnya, enggak, maksudnya aku baru dengar dari Mbak Zoya bahwa laki-laki itu nggak komunikatif ngasih tahu wanita Ada untuk banyak muasin laki-laki. dia gitu. Iya, iya, ada banyak Iya, yang nggak gitu. maksudnya, Jadi cuma, oh, I udah ya, see, I see, pokoknya I blow see. job aja gitu ya. Udah, masukin ke mulut Mereka kayak nggak gini. ngajarin tuh ya. Iya. Misalnya Oh, gini, wow, aku oke. suka dong. Misalnya gini, sampai beberapa kali aku tuh sampai aku sampai memberikan konseling ya, terapi Yes, gitu. yes. Khusus bagi perempuan-perempuan yang nanya Mbak Zoya, aku pengen dong memuaskan pasanganku gitu. Aku pengen ngasih blowjob, Mm-mm, mm-mm. tapi aku nggak ngerti gimana caranya. Dan mantanku itu misalnya kalau pasanganku itu kok cuma Mm-mm. bilang ya udah kamu kayak gini aja dong gitu, masa nggak bisa sih begini doang, itu kesel banget loh Mbak Mm-mm. rasanya gitu. Jadi maksudnya bilang gini Mm, ya, ciumin dulu pelan-pelan, jadi pegang penis itu iya. bener-bener jangan kayak apaan tahu gitu ya, nggak boleh terlalu keras tapi juga nggak boleh terlalu lembut gitu. Jadi lu mesti pede megangnya gitu ya. Dan yang harus dirangsang dulu apa, misalnya dengan menjelati dulu dari biji skotrumnya, buah zakarnya gitu ya, dari biji skotrum ke batang penis sampai ke kepala penis, itu tuh sampai segitunya gue mesti ngasih tahu kan buat mereka. Oh kayak gitu ya Mbak, soalnya kalau di film-film, sekali lagi kan salah kan, kalau di film-film tuh kayaknya ceweknya tuh makin itu kecekek terus nangis-nangis terus air matanya tuh sampai hitam-hitam tuh, kok kayaknya makin enak, kok Hmm. aku nggak, ya Mbak, aku pengen muntah sih, because ya Iya, mereka iya, udah iya, latihan iya. seminggu, lu kan kita lah apalah dibandingkan seks atlet gitu kan ya, Iya, sama iya, kayak kita iya, disuruh iya. berenang maraton gitu ya, padahal kita tuh hanya orang biasa gitu, kita bukan atlet triathlon misalnya gitu. Jadi Kok itu laki-laki laki-lakinya nggak ngajarin gitu ya? Banyak juga ya kayak gitu ya. iya Aku sebenarnya. pikir laki-laki justru ngajarin ya. Enggak ya? Jadi kalau misalnya masih di atas ranjang, aku selalu Oh. bilang sama perempuannya, tanya Mm-mm. sama si laki-lakinya, aku pengen dong gitu ya, ngemajain penis kamu gitu. Aku mesti ngapain? Kamu lebih suka di mana? Di stroke Mm-mm. pelan-pelan gitu ya. Tapi aku bilang, pokoknya perlakukan itu seperti dia, tapi miniaturnya. Aku bilang gitu, diusap-usap, disayang gitu ya. Be more fondling gitu. Itu akan sangat-sangat membantu. Karena kalau enggak juga bingung kan, kayak misalnya, aduh kegigit lah ntar, terus ntar gimana gimana mainin lidahnya pas segala macam, kan nggak banyak perempuan yang tahu misalnya oh giginya itu ditutupin ya pakai gitu ya, misalnya pakai pakai bibir gitu ya, dan ngejilatinnya tuh mesti seperti apa.
Terus tekniknya kayak apa gitu, gigitnya tuh pelan-pelan ya di sekitar kepala penis gitu. Itu kalau yang udah disunat. Kalau yang belum, itu kamu lebih gampang sebenarnya, kamu bisa stroke pelan-pelan, naik turun gitu. Gerakannya seperti apa, jarinya gimana, itu kan gak ada yang ngasih tahu ya gitu. Nah, kadang-kadang laki-laki harus belajar bersabar untuk ngasih tahu, yang aku mau dong diusap Iya, seperti betul, ini, betul. aku mau begini gitu ya. Mm-mm, Nah, itu akan mm-mm, ngebantu mm-mm, supaya kita malah terkoneksi kan gitu, ketika diajarin, oh dia tahu nih cara memuaskan aku. Nggak bisa tuh kayak, ya lu latihan aja gitu. Makanya pada mm-mm, zaman dahulu kala ya, sekitar tahun 1800 di Jawa itu ada yang namanya gewok. Nah, gowok itu semacam seks edukator gitu ya. Kalau sekarang kan gue ada sekolahnya, tapi zaman dulu gowok itu selalu itu dia, tapi pada zaman itu khusus untuk mempersiapkan istri dan selir raja supaya bisa melayani raja. Jadi dia tuh sebenarnya benar-benar diajarin blow job, diajarin hand job, diajarin bagaimana posisi hubungan seksual, bagaimana memuaskan pasangan. Jangan sampai si rajanya kalau nggak puas ntar nggak bisa mikir gitu kan ya. Jadi ada tuh diajarin enak kayak ya jadi begitu. raja ya. Pada zamannya. Kamu tiba-tiba pengen jadi raja semalam. Kayak Aladin. Enak bener. Kalau sekarang sultan mungkin ya bisa begitu, Sultan Right. Brunei gitu. Iya, iya, iya. Ya makanya teman-teman mungkin cewek pasangan kalian diajarin kali ya, laki-laki Ya. ya jangan males lah, masa sih ngajarin males. Dan Aku kan tuh yang malah untung, seneng ngajarin ya. si cowoknya sendiri kan, kalau misalnya itu Iya, relationship-nya bertahan lama kan, like, jadi iya, iya. bisa belajar gaya Dan baru, bisa apa ceweknya gitu. juga merasa memberikan quality Iya. service gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu sih. Oh, jadi jangan malu lah teman-teman untuk ngajarin dan sabar-sabar gitu kan, apalagi kalau ceweknya pemula Iya. ya. Iya. Justru yang pemula lebih enak diajarin. Kadang ada yang mungkin bilangnya pro tapi sebenarnya kadang sok tahu gitu kan. So kadang-kadang Kalau gini pemula Nat kan ya, cowok. bisa. Iya. Iya. Terus tapi yang paling males tuh adalah gini, Iya. kadang-kadang cowok itu ya, dia nggak, Hmm. misalnya dia punya petualangan seks udah banyak, ya gue nggak menghakimi, lu Hmm. boleh lah, memang kalau Hmm. cuma untuk Hmm. mencari seks aja, nggak lo laki, nggak lo Hmm. perempuan, punya otoritas tubuh Hmm. masing-masing, gitu, and I respect Betul, that. betul. Tapi ketika Hmm. lo adalah laki-laki yang punya petualangan seks banyak, gitu ya, lo Hmm. bener-bener, ya memang lo sudah banyak gitu ya, Hmm. punya experience gitu sexually, terutama Iya. hubungan-hubungan yang casual gitu ya, casual sex, lo one night stand gitu ya, friends with benefit, fuck buddy gitu, sex buddy gitu, situationship, whatever deh, gak apa-apa deh. Tapi banyakan orang yang kayak begini ya, udah petualangnya kemana-mana, pengen nyari perempuan yang virgin. Ya, itu satu annoying banget menurut gue. Selain virgin, mereka biasanya mencari istri yang soleha doang. Tapi lupa mereka bahwa mereka juga harus mencari istri yang solehot. Iya kan? Cuma soleha doang, itu habis itu nanti lu selingkuh. Kan gak fair banget gitu. Carilah istri yang solehot, dalam arti begini, bukannya gue nyuruh test drive ya. Kalau misalnya lu mencari perawan, tapi itu jangan jadi kayak standar banget, kayak perawan paling yang terbaik sedunia. Kalau dia menjaga keperawanannya boleh gitu ya. Tapi buat lo yang udah pertualangan kesana kemari, lu mau cari cewek perawan, abis itu lu gak sabar ngajarinnya, kayak nyebelin banget kan, hipokritnya gitu. Ajari mereka, dan juga bayangkan ya, apakah mukanya dia ini gitu ya, selain dia akan jadi ibunya anak-anak, selain dia akan mengajarkan segala sesuatu ya sebagai istri yang soleha, jangan lupa dia juga akan ada di ranjang bersama-sama dengan lo. Jadi kalau kamu nggak bisa membayangkan bagaimana dia diranjang, wah gitu, itu kan gawat ya. Rumput tetangga akan selalu lebih hijau dari rumput sendiri. So, jangan cuma nih kamu yang soleha aja, tapi yang solehot juga. Bayangkan bahwa kalau diranjang, gue akan nafsu nggak sama dia nih? Gue punya sexual attractiveness nggak sama perempuan ini gitu? Itu yang harus lo pikirkan baik-baik gitu kalau lo mau menikah. Apalagi kalau lo udah punya banyak petualang, dan lo juga harus sabar lo mengajarkan. Jangan nanti datang ke gue konseling gitu, cuma bilang gini, habis gimana ya mbak, istri saya tuh nggak bisa apa-apa, flat banget orangnya, like, terus pertanyaan gue biasanya gitu, apa aja yang udah Bapak ajarin kepada istri Pak selama ini gitu ya, dari pengalaman Bapak? Ya
Masa sih kayak gini aja dia nggak tahu gini, ya kan? Males kan ngajarinnya. Dan dulu petualangan lu banyak, kenapa lu nggak cari istri yang setimpal sama lu, yang sama-sama juga pengalamannya udah oke, kan jadi nggak drama. Ini kan dia punya ide bahwa Itulah keluarga yang seperti yang unrealistic expectation sih, kayak gitu-gitu sih. Exactly. Iya. Wow, oke. Next question. Bagaimana cara